Hai, halo sahabat Unrika, apa kabar? Semoga sehat semua ya. Menyambut Desember baru kali ini, kita akan kedatangan tamu spesial. Sebenarnya sih semua tamu di Unrika TV itu teman-teman spesial, tapi khusus hari ini ada cukup banyak tamu dan sedikit membuat saya agak nervous begitu karena mereka orang-orang luar biasa. Ini orang-orang yang tugasnya cukup luhur begitu ya. Biasa di luar ya. Biasa di luar. Luhur ini Pak, luhur. Karena membantu kerja-kerja negara. Langsung saja kita kenalkan dulu ya. Dari pojok ujung saya tembak dulu Pak Reza ya, Pak Reza, Pak Bosar sama Mbak Emi. Nanti nih sahabat Unrika biar Bapak ini sendiri yang menyampaikan nama lengkapnya dan seterusnya. Tapi saya sampaikan dulu tema kita kali ini sinergitas Bawaslu dengan perguruan tinggi dalam mewujudkan pengawasan partisipatif. Nah, FYI teman-teman semua, sahabat Unrika, Bu Emi di depan saya ini satu-satunya anggota Bawaslu Kota Batam. Gitu ya? Yang cewek. Yang perempuan ya Pak? Yang perempuan ya? Oke, baik. Langsung saya tembak aja nih ke Pak Reza. Contekan di sini sih, Selendra Reza IR SOS MIMkom, Ketua Bawaslu Kota Batam periode 2018-2023. Iya, betul. Baik, silakan. Saya ngasih Bapak pekerjaan nih. Silakan Pak Reza, kenalan dulu. Oke, baik sahabat Unrika, selamat sore. Senang sekali bertemu kembali dalam Unrika TV. Kali ini bersama kami Bawaslu Kota Batam. Ada saya, Selendra Reza Irwansyah Rezeki, ketepatan diamanahi sebagai Ketua Bawaslu Kota Batam periode 2018-2023. Dan di sebelah kiri saya harus memperkenalkan cewek lebih dahulu. Ada Ibu Helmi Ramayani ya, komisioner satu-satunya komisioner wanita di Bawaslu Kota Batam. Dan kalau dibilang komisioner wanita itu perempuan ya, kadang ada yang bilang wanita dan perempuan ini kadang menjadi keributan kecil gitu. Tapi bagi saya dua-duanya sama gitu ya. Kalau dihitung se-Indonesia tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah untuk Kepri kita hampir setiap kabupaten kota ada komisioner perempuannya. Dan di depan ada Pak Bosar Hasibuan ya. Oh ya, saya juga perkenalkan divisinya masing-masing. Nanti sahabat Unrika TV biar tahu ketika ada hal-hal yang berkenaan dengan sahabat-sahabat ingin mengetahui Bawaslu, langsung bisa ke masing-masing. Jadi nggak perlu langsung ke ketua semua gitu kan, bisa komunikasi. Yang pertama, kalau saya divisinya SDM dan organisasi ya, jadi lebih banyak ngelola mulai tingkat panwascam ya, pengawas tingkat kecamatan, pengawas tingkat kelurahan hingga pengawas tingkat TPS. Ya. Kalau untuk kecamatan kita ada 12 ya Pak. Dari 12 kali 3 ya, jadi lumayan juga. Nanti setiap kelurahan satu, setiap TPS satu. Berapa jumlah TPS? Segitulah jumlah pengawas TPS kita. Ya. Yang kalau Bu Helmi, beliau koordinator divisi penyelesaian sengketa. Dalam hal ini mewakili divisi hukum penindakan pelanggaran. Ya. Kalau hukum penindakan pelanggaran dan sengketa. Biasanya kita bilang itu HPPS ya. Kalau di kabupaten kota yang 3 memang itu menjadi satu divisinya. Karena Batam spesial dengan kondisi masyarakatnya yang lebih banyak, lebih daripada 1 jutaan. Jadi kita komisionernya 5 orang. Ada nanti yang tidak hadir, ketepatan lagi kegiatan, ada Pak Priya Ribet Santosa lagi di Jakarta, itu divisi penindakan pelanggaran. Ada lagi Pak Manggihut Raja Gugu, itu divisi hukum humas data dan informasi. Dan kalau Pak Bosar divisi pengawasan ya, dan hubungan antar lembaga. Ya. Jadi kalau yang pengawasan partisipatif under Pak Bosar langsung. Iya, domainnya domain utamanya dia, tapi tetap semua bagaimanapun akhirnya ketua juga dilempar juga. Begitu juga. Iya. Mbak Eli udah sudah dikenalin ya. Oke, baik.
Kita nih, Bawaslu Kota Batam nih hari ini berbatik-batik ria nih. Kita habis ini mau acara apa nih? Oh iya, lupa ya. Pada hari ini 1 Desember 2021, alhamdulillah kita akan mengadakan MOU. Ini nanti sahabat Unrika dan terutama ya mahasiswa Unrika, tidak terkecuali seluruh fakultas, seluruh jurusan ya, bisa berkoordinasi dengan Bawaslu ya. Pada hari ini kita mengadakan MOU antara Unrika ya dengan Bawaslu Kota Batam gitu. Oke, baik. Saya gerak dikit nih Pak Ketua, izin dulu sama yang ke kiri deh Pak Bosar ya. Iya, silakan. Pak Bosar, divisi tadi itu cerita sedikit karena ada kaitannya dengan pengawasan partisipatif. Ini sahabat Unrika kan usia produktif ini untuk aktif dalam pengawasan partisipatif, apakah terbatas hanya mahasiswa saja atau luas gitu jangkauannya? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Bu Lina. Tadi saya sudah diperkenalkan, nama saya Bosar Hasibuan. Ini sahabat-sahabat Unrika TV, biar lebih mengenal saya. Bahwa memang tujuan kita MOU dengan kampus Unrika ini, karena ini juga amanat daripada undang-undang, bahwa di pasal 448 itu di ayat 1-nya mengatakan bahwa pemilu itu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Karena kita sadar juga bahwa pemilu itu tanpa partisipasi masyarakat tentunya ini akan tidak maksimal begitu. Karena sukses tidaknya pemilu itu tergantung daripada partisipasi masyarakat. Bahwa pemilu ini tanggung jawab kita bersama. Pemilu itu seperti definisinya bahwa itu kan sarana kedaulatan rakyat begitu. Artinya ini harus kita sadari bahwa betapa pentingnya kita harus terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Maka kita sebagai Bawaslu Kota Batam ingin meningkatkan partisipasi masyarakat. Karena dengan partisipasi masyarakat ini proses demokrasi kita diharapkan semakin membaik begitu. Inilah tujuan daripada kita MOU ini, kita bisa nanti banyak program yang bisa kita kerjasamakan dengan kampus Unrika, terutama dalam hal pengawasan partisipatif, karena kita tugasnya pengawasan, ya tentunya kita berbicara pengawasan seperti itu. Digandeng untuk untuk Tridharma perguruan tinggi betul ya. Sekali. Kalau masalah batasan, saya kira tidak ada batasan, tetapi yang jelas kalau untuk bisa memilih itu kan sudah diatur di dalam undang-undang. Ya, minimal umur 17 tahun. 17 atau sudah menikah. Sudah pernah menikah seperti itu. Oke, baik. Kita gerak ke Mbak Emi. Mbak Emi, tadi katanya divisi untuk penindakan ya Mbak Emi ya? Sengketa. Iya, sengketa. Gimana tuh Mbak Emi? Apa suka dukanya tuh selama ada di divisi ini? Kebetulan di Batam ini kita baru pertama kali kemarin itu penyelesaian sengketa antar penyelenggara dengan peserta. Penyelenggara dengan peserta. Ya, dan KPU dengan peserta partai politik atau calon ya. Kebetulan Bawaslu Kota Batam kemarin itu menangani 1 penyelesaian sengketa. 1 ya. Kalau di antara 7 kabupaten kota yang ada di Kepri ini gimana nih Mbak Emi atau Pak Ketua sama Mas Bosar? Gimana sengketa ini? Kalau di Batam maksudnya case-nya begitu? Kalau dibilang case sih untuk sengketa pilkada sepertinya cuma Batam ya untuk tahun ini. Untuk tahun ini tahun pilkada tahun kemarin, bukan tahun ini, tahun 2020 kemarin. 2020 Batam itu yang, dan di Indonesia pun juga Batam yang sedikit pertama juga yang masuk case-nya itu. Case-nya itu ya. Tapi tidak banyak, dan Batam ya cukup ini ya pertama kali bahkan kita adanya penyelesaian sengketa itu dari pileg dan pilkada itu Batam baru pertama kali kemarin. Gitu ya. Oke, bahwa ternyata Bawaslu ini kerjanya tidak hanya cuman saat pilkada aja begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Tidak. Tapi sekali. Agak panjang gitu. Berarti 5 tahunan ya selama menjabat itu Bawaslu ini. Makanya kita punya periode 2018-2023 gitu ya. Nah, 2018-2023. Jadi selalu
biasanya masyarakat banyak apa sih kerja Bawaslu kalau Iya, tidak iya. ada kegiatan gitu ya. Orang kan melihat tidak ada pileg, pilpres, pilkada. Padahal setiap hari itu dalam kondisi pandemi ini, kalau dibilang apa ya, tidak ada kegiatan, memang tidak kelihatan. Karena apa? Sekarang melalui Zoom. Pertemuan-pertemuan itu melalui Zoom, ya. Dan bagaimana kita nanti ada FGD, terus ada materi pengayaan materi. Jadi kalau dibilang untuk 2021 ini bagaimana SDM yang ada di Bawaslu Kabupaten Kota, Provinsi dan RI itu menambah lebih kuat lagi nanti next Bawaslu dimulai 2022, tahapan itu perkiraan mulai April ya, hingga nanti 2024 pencoblosan baik pileg pilpres atau juga pilkada di November 2024 gitu. Iya, bahwa ternyata kerja-kerja Bawaslu ini tidak hanya di hari hanya saja begitu ya, ada kerja-kerja yang cukup panjang dan rumit nggak sih? Rumit apa nggak nih? Kalau dibilang begitu tergantung kita ya, kita kan senang enjoy aja. Dalam hal ini adalah MOI ini adalah sebetulnya salah satu kerja-kerja Bawaslu yang harus dilakukan gitu. Yes, sempat ngobrol juga katanya nanti ketika ini sudah kita MOU bisa hadir lagi di salah satunya di Undrika TV, baik podcast maupun perspektif, tapi juga di KKN Mbak Emi. Betul Ya kayak sekali. orang-orang Kuliah dari umum juga kuliah umum juga bisa ya. Oke, baik. Ya karena sebenarnya juga background dua bapak-bapak ini adalah akademisi juga ya sebelum jadi komisioner nih, gitu teman-teman sekalian. Apalagi nih? Oke, terkait dengan tadi disampaikan oleh Pak Ketua ya, COVID nih kita udah hampir 2 tahun ya, semoga jangan anniversary dia nanti tahun depan. Apa nih kendala atau hambatan yang dibilang apa ya cukup berkesan begitu bagi Bawaslu Kota Batok? Ada tidak nih? Pak Besar, silakan. gimana Pak Besar? Apa sama aja, B aja gitu? Ya saya kira pasti ada perbedaan lah ya ketika kita pertemuan konvensional dengan pertemuan dengan rapat-rapat melalui Zoom, melalui apa namanya aplikasi. Saya kira memang ini sangat berpengaruh. Tetapi kita tentunya tidak bisa berpasrah diri lah. Artinya kita harus bisa menyesuaikan terhadap kondisi yang ada. Walaupun memang kita rapat-rapat sekarang itu melalui Zoom meeting ya atau melalui online begitu, tetapi substansi daripada rapat yang kita tuju itu tersampaikan begitu. Jadi saya kira memang ini adalah tantangan kita bersama dan semua terdampak terhadap COVID-19 ini terdampak terhadap semua sektor seperti itu. Saya kira kita juga harus lebih inovatif begitu. Karena kita dituntut di zaman yang istilahnya yang seperti ini ya, kita harus dituntut lebih inovatif lah, saya kira begitu. Iya, di era COVID sekarang ini dituntut inovatif. Ternyata setelah saya baca-baca juga beberapa case begitu politik uang cukup panjang juga nih di COVID. Wah. Gimana tuh? ini sebenarnya santai aja ya, jangan terlalu serius. Gimana tuh? Oke, kalau dibilang tadi perspektif ini ya COVID yang hampir anniversary kedua gitu ya kita bilang ya. Sebetulnya ini menjadi tantangan bagi kami penyelenggara pemilu, bukan saja Bawaslu sebetulnya ya. Ada KPU, Bawaslu dan DKPP. Tapi satu hal dalam perspektif pengawasan ini, bagaimana kita bisa melakukan terobosan-terobosan dalam pengawasan. Ya. Kalau kita lihat kemarin kita ada tim, kalau pemerintah ada tim gugus COVID ya. Kita ada juga tim untuk dalam tanda petik bukan ini ya. Bagaimana ketika kampanye, tim paslon itu nyaman berkampanye, tapi prokes tetap terjaga, gitu. Dan maksimal yang harus mereka lakukan ketika berkampanye, ya misalnya cuma 50, kalau mau lebih daripada itu harus di luar batas yang ditentukan, gitu. Ya. Dan hal-hal ini sebetulnya dan paslon dan tim juga tidak sembarangan untuk terjun, karena memang masyarakat juga tidak seenaknya untuk menerima orang ya, karena khawatir juga dalam kondisi COVID ini menerima orang tidak dikenal, apalagi waktu
pilkada kemarin itu memang lagi boomingnya lah kalau kita bilang kan ya. Iya, betul. Nah itu, jadi hal-hal ini yang sebetulnya perspektif pengawasan yang kita lakukan dan ini menjadi cambuk bagi kita gitu ya. Belum lagi akhirnya ketika paslon atau tim merasa lu biasanya kan bisa gitu kan. Nah, dan alhamdulillah ya penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu tingkat RI sudah menyiapkan regulasinya. Itu. Ya jadi kita lebih simpel lagi. Tidak terlalu ini, tapi tetap kita harus inovatif bagaimana gitu. Ya seperti podcast ini ya. Salah satunya tadi habis ngobrol sama Mbak Emi itu bentuk inovasi ya. Ya, kita melakukan podcast ini sama ketika kita waktu di pilkada kemarin juga bagaimana kita mengkomunikasikan ya. Kalau hanya perspektif melalui sekarang kita bilang media konvensional beriklan dan sebagainya, itu saya pikir memerlukan budget yang banyak. Padahal kami penyelenggara itu dibatasin hal-hal yang demikian. Makanya dengan menghadiri beberapa media kita berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat itu bisa meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam proses pilkada itu. Iya. Semoga lebih banyak nih Bawaslu di kabupaten kota di Indonesia yang saya bahasanya nih Mbak Emi menjemput bola ya. Bagus sekali di Bawaslu datang langsung ke kampus begitu ya. Mungkin saya sedikit menambahkan terkait dengan apa sih bedanya ketika kita kondisi COVID dengan tidak COVID. Yang pertama adalah kerja-kerja kita semakin bertambah. Kenapa malah bertambah ya sebenarnya? Karena memang tugas-tugas penanganan pengawasan protokol kesehatan itu juga kita menjadi domain kita seperti itu. Jadi yang tadinya tidak ada COVID ya kita tidak perlu mengawasi protokol kesehatan, tetapi ketika di setiap tahapan-tahapan yang melibatkan orang banyak kita harus mengawasi protokol kesehatannya juga seperti itu. Dan domain kerjanya tambah satu katanya. Nambah. Dan ini baru pertama kali pilkada yang diadakan di tengah pandemi begitu. Tentunya kita semua pada saat itu ya saling menyesuaikan begitu. Iya betul ya. New normal nih memang menyesuaikan semua nih. Mbak Emi gimana? Ada komentar nggak terkait dengan yang tadi itu? Iya seperti yang nambah domain baru. Nambah domain baru. Iya termasuk yang seperti kata Pak Bosar tadi memang bertambah, tapi dengan ya kita sudah pada dasarnya disumpah dan dilantik adalah menjalankan tugas dengan regulasi yang ada. Ya tetap aja kita maju terus dan istilahnya tambahan yang menjadi tugas baru itu tetap kita semangati aja. Saya selalu suka nih kalau penyelenggara pemilu begini sepertinya positif semua dari tadi kan gitu ya Pak Reza ya, untuk minimalisir kesetresan gitu dan fokus bekerja ya. Aduh, ada titipan pertanyaan ini di DM IG-nya Unrika Aci ID nih. Jadi katanya pemilu tuh dinilai kurang berintegritas dan kurang demokratis. Ini pertanyaan anak FKIP. Kenapa tuh? Siapa mau jawab? Ya, satu aja sih ini pertanyaannya. Terkait dengan itu, inilah sebenarnya jawabannya adalah bagaimana kita mendorong partisipasi masyarakat. Saya mungkin menyampaikan bahwa sebelum saya di divisi pengawasan, saya dulu itu di divisi penanganan pelanggaran, bahwa kita melihat bahwa dari laporan dengan temuan itu lebih banyak temuan kita. Laporan itu adalah laporan masyarakat yang langsung disampaikan oleh di kantor Bawaslu Kota Batam. Sedangkan temuan itu adalah pengawasan aktifnya Bawaslu Kota Batam. Kita bandingkan mana lebih banyak laporan dengan temuan, ternyata lebih banyak temuan. Artinya apa? Tingkat partisipasi masyarakat itu masih rendah. Tetapi memang saya kira ketika dibandingkan pilkada sebelumnya dengan pilkada 2020 ini cukup signifikan nih tingkat partisipasi masyarakat yang ikut memilih. Ternyata meningkat begitu. Padahal kita ketika ada pandemi ini kita khawatir tingkat partisipasi masyarakat itu dalam hal memilih ya, bukan dalam kan partisipasi masyarakat itu kan banyak. Berpartisipasi dalam memilih begitu. Lalu aktif dalam hal pengawasan terhadap politik uang, ya, kecurangan seperti itu.
dalam hal ikut memilih, ternyata tingkat partisipasi masyarakat di Pilkada 2020 meningkat. Tetapi dalam hal partisipasi dalam pengawasan ini saya kira masih masih perlu ekstra lagi ya. Masih perlu ekstra begitu. Karena mungkin ini pemahaman masyarakat terhadap pengawasan pemilih itu juga masih rendah begitu, sehingga inilah untuk menjawab permasalahan itu, inilah salah satu tujuan kita, bagaimana kita melakukan kerjasama ke berbagai kampus. Nanti diharapkan dengan adanya kerjasama ini, karena memang kampus ini kita sadari bahwa banyak mahasiswanya begitu kan, dimana mahasiswa itu usia produktif dan saya kira sudah punya hak pilih. Setidaknya kita bisa mensosialisasikan, memberikan edukasi terkait dengan pengawasan partisipatif yang bisa dilakukan oleh masyarakat, khususnya mahasiswa di masing-masing kampus seperti itu. Oh iya. Kalau datanya ada nggak tuh Pak Bosar, tingkat yang partisipasi yang tempo hari 2020 tuh? Iya. Ada berapa persen dia tingkat ininya? Tingkat partisipasinya? Maksudnya pemilihnya ya? Pemilih. Iya, partisipasi pemilihnya. Bukan. Oke. Sebetulnya kalau data memilih untuk 2015 itu kita di bawah 50%. Di bawah 50%. Dia 48 ya. Terus kalau untuk tahun ini alhamdulillah mendekatin 70%. Kabar baik ya? Iya. Dan kalau dibilang hampir mengikutin tren atau keinginan dari KPU RI ya, bahwasanya ada 75% range-nya ya. Ini sebetulnya hal yang sebetulnya effort yang tinggi yang harus dilakukan gitu ya. Makanya bukan akhirnya kita sebagai pengawas juga mensosialisasikan bagaimana masyarakat untuk tetap ikut memilih dalam konteks tetap melakukan protokol kesehatan gitu. Wah, ini hal-hal positif begini sebenarnya harus di-share begitu ya, tingkat partisipasinya tinggi sehingga cenderung nanti mendorong agar lebih aktif lagi begitu. Betul terutama sekali. Mahasiswa ya, karena sasarnya kan perguruan tinggi nih Tridharma gitu. Wah, ini nggak selesai nih kalau cuma setengah jam nih podcastnya. Mbak Emi, saya minta ini deh, wejangan deh buat sahabat Unrika di rumah yang lagi menyimak ini. Sedikit saya sampaikan buat sahabat Unrika yang di rumah. Seperti slogan Bawaslu itu adalah bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Jadi salah satu tujuan juga kita melaksanakan MOU ini kan partisipasi. Partisipasi ya. Lebih menyebarkan berita-berita. Iya. Baik. Jadi Bawaslu itu di kota khususnya Batam komisionernya 5. Stafnya sekitar 17. Jadi kita tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa partisipasi masyarakat, terutamanya yang muda-muda nih, yang kita gali, yang kita ajak, ayo kita berpartisipasi, baik pemilih, baik pengawasan, itu yang kita harapkan. Jadi usia muda kan yang produktif. Kita mengharapkan sekali khususnya dari Bawaslu Kota Batam untuk ayo sama-sama. Baik dari nanti partisipasi dalam pemilih maupun dalam pengawasan. Karena seperti slogan Bawaslu bersama rakyat. Bersama rakyat ya. Iya, awasi pemilu bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Jadi mari kita sama-sama. Bareng-bareng. Geser ke kiri Pak Bosar, silakan. Saran untuk sahabat Unrika nih, penyemangat mereka. Baik sahabat TV Unrika, bahwa sebenarnya pengawasan efektif itu adalah pengawasan langsung oleh masyarakat. Jadi sebenarnya ketika masyarakat ini sudah aktif ya, saya kira Bawaslu tidak ada lagi. Maka ke depan sebenarnya wacana Bawaslu itu menjadi peradilan pemilu yang mengawasi langsung terhadap penyelenggaraan pemilu itu adalah masyarakat langsung. Tapi hari ini kan memang partisipasi masyarakat belum relatif tinggi begitu. Tapi ketika ke depan nanti sudah tinggi, maka saya kira Bawaslu akan berubah menjadi peradilan pemilu. Saya kira seperti itu. Jadi sebenarnya inilah tujuannya, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat itu semakin tinggi begitu. Baik, Pak Ketua silakan. Ya.
Suaranya merdu nih Pak Ketua ini. Seperti tadi yang pertanyaan salah satu mahasiswa FKIP ya. Itu jurusan apa ya? Kalau ngajar bahasa Inggris kayaknya ketemu saya nanti. BK nih, BK Pak. Oh BK. BK. Oh BK bisa. Udah lama nggak ngajar Habis padahal ini ya ya. Pak, habis ini Pak. Tadi ada kalimat integritas dan sebagainya, ya. Kami perlu juga diawasin. Kami bukan hanya sebagai pengawas, tapi kami juga perlu diawasin. Bagaimanapun kami tidak malaikat yang 100% benar, gitu, ya. Jadi apapun yang kami lakukan, ya, masyarakat bisa menilai, ya, benar salahnya. Ini tempatnya yang like and dislike-nya ya, benar atau salahnya itu bisa dilakukan masyarakat dan kita terbuka. Makanya ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ya. Tapi memang harus betul-betul real ya. Tidak asal melaporkan tanpa ada hal yang memang perlu dilaporkan gitu. Karena nanti capek-capek aja itu istilahnya gitu kan. Jadi itu. Jadi masyarakat bagi terutama sahabat Undrika TV, mari bersama-sama menjaga integritas pemilihan, pemilu dan pemilihan itu pilkada, bahasa itunya pemilihan. Secara bersama-sama sehingga keinginan kami ya untuk pemilu itu sesuai dengan Undang-Undang 7 2017 jujur, adil, mandiri dan sebagainya itu bisa tercapai. Bisa tercapai ya. Sehingga sokongan masyarakat itu penuh dan kami bisa melakukan kegiatan juga lebih enak lagi dan lebih mandiri lagi gitu. Iya, yang saya tangkap sih memang positif semua yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Batam ya. Harapannya dengan kita nanti MOU ya dengan Undrika, harapannya ini pemilu nanti lebih berintegritas dan demokratis. Kemudian bisa membantu negara menghadirkan pemimpin ya Pak Reza, Betul sekali. dan Pak Bosar ya, pemimpin calon-calon begitu. Oke baik, Masya Allah. Nanti kita akan lanjutkan dengan MOU usai ini. Kapan lagi harus datang ya, Bu Emi, Pak Reza, kemudian Pak Bosar. Itu saja, sahabat Undrika, podcast Undrika TV kita pada kesempatan kali ini. Jumpa lagi di podcast yang mendatang bersama saya, host Undrika TV, Lina. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen ya video kali ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.